dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, saya Anggi Asibuan. Untuk Anda hari ini adalah hari libur terakhir. Mungkin Anda hari ini baru akan melaksanakan arus balik. Begini ya. Nah, kami akan menemani Anda dalam monitor mudik yang akan memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Untuk hari ini, pemirsa, pada 7 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, sementara di Bandara Juanda, Surabaya masih dipadati pemudik yang hendak kembali ke kota asalnya, sebagian besar menuju kota Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama Ica Ervina di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, dan ada Belinda Firda di Bandara Juanda, Surabaya. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, hari terakhir liburan, bagaimana situasi di sana? Ya, Anggi dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk arus lalu lintas khususnya pada arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ini pada H+7 di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Dari data yang kami terima dari Jasa Marga Tol Semarang Batang dan juga pihak kepolisian setempat, ini dari pukul 6 pagi hingga 12 siang tadi ini tercatat ada sekitar 16.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah, khususnya dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, Brigjen Pol Sony Irawan ini mengatakan bahwa one way nasional masih diberlakukan hingga siang hari ini. Sementara untuk one way lokal dari gerbang tol Tingkir menuju arah ke gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ini sudah diberhentikan, di mana di dalamnya juga melewati ruas tol Semarang ABC dan juga ada juga di ruas tol Bawen, di mana ini one way lokal sudah diberhentikan. Sementara itu jika dilihat data yang kami terima juga pada H+5, H+6 dan juga pada H+4 ini ternyata angka tertinggi tercatat pada H+7 atau jatuh pada hari Sabtu kemarin. Ini tercatat ada 76.000 atau lebih dari 76.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung khususnya dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara pada H+4 ini hanya ada 75.000 dan kemarin pada H+6 yang dikatakan bahwa akan menjadi puncak arus mudik ini tercatat hanya 65.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung maksud kami. Sementara itu untuk data yang kami terima pada siang hari ini tercatat gate yang dibuka atau gardu yang dibuka ini sekitar ada 16 gardu, di mana diantaranya ada gardu utama, kemudian ada gardu miring dan juga mobile reader. Sementara itu data juga terkait dengan kenaikan volume kendaraan dari H+1 hingga H+4 ini tercatat naik sekitar 189% atau tercatat sekitar 258.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu dari Dirlantas Polda Jawa Tengah juga mengatakan bahwa ini sudah naik yang melewati ruas tol Trans Jawa khususnya yang menuju volume kendaraan yang menuju Jakarta ini naik atau sekitar 72%. Dan kami terus akan mengupdate informasi terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung dan dihimbau juga untuk para pemudik yang sedang melakukan arus balik ini agar tetap hati-hati dan selalu sedia atau isi e-tolnya agar tidak terjadi kemacetan di gardu tol khususnya di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu informasi yang kami dapat sampaikan, kembali ke Anda, Anggi. Terima kasih Ica, dan pemirsa kali ini kami ajak Anda bergeser ke rekan Belinda yang berada di Surabaya. Belinda, bagaimana situasi arus balik di Bandara Juanda? Anggi dan pemirsa, selamat siang. Pantauan kami siang hari ini untuk arus balik di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo masih dipadati oleh para pemudik yang bersiap kembali ke kotanya masing-masing. Memang benar tadi dikatakan bahwa salah satu tujuan favorit untuk para pemudik yang bersiap untuk kembali beraktivitas ini rata-rata mengarah ke Jakarta, salah satu tujuan favoritnya. Kemudian yang lainnya ini disusul tujuan favorit yakni ada ke Balikpapan, kemudian juga Denpasar. Dan rata-rata ini juga sebagian besar adalah mereka yang sudah selesai dengan libur lebarannya dan siap untuk beraktivitas kembali. Data ini sesuai, Anggi dan juga pemirsa, kalau kita melihat data setiap harinya ini ada peningkatan jumlah penumpang selama masa arus balik
Khususnya kalau kita melihat per tanggal 6 kemarin ini setidaknya pergerakan penumpang ada lebih dari 54.000 penumpang yang berangkat maupun tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Memang ada jam-jam tren tertentu ya, kalau pandangan kami saat ini di jam pagi hingga siang ini memang lebih banyak untuk di area keberangkatan. Sementara kalau nanti siang menuju sore biasanya ini penumpang lebih banyak memadati area kedatangan. Sebenarnya untuk angka relatif sama untuk yang berangkat maupun turun di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Namun selama masa arus balik ini lebih banyak atau lebih didominasi untuk para penumpang yang memang meninggalkan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Tren peningkatan ini selama 3 hingga 4 hari terakhir setidaknya peningkatan tampak terus terjadi. Ini untuk data yang terakhir peningkatan hingga 12% kalau sebelumnya di angka 48.000 penumpang yakni pada tanggal 5 April. Sementara kalau di tanggal 6 tadi sudah saya sebutkan 54.000 penumpang. Dan hari ini sebenarnya kalau kita lihat datanya per siang ini pergerakan penumpang masih di angka 6.800 sekian. Ini artinya kalau tren-tren biasanya di jam siang ini sudah menyentuh angka 22.000, maka malamnya diprediksi akan lebih dari 50.000. Namun kalau siang ini masih di angka 6.000 sekian, maka diprediksi untuk hari ini angka pergerakan para pemudik sudah mulai landai atau sudah mulai menurun. Mengingat karena besok sebagian besar masyarakat sudah kembali beraktivitas, maka memang untuk puncaknya kalau diprediksi oleh pihak bandara sebenarnya terjadi pada 7 April, namun kalau kita melihat realisasinya ini tampaknya terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April. Kalau kita melihat memang di awal prediksi yang dilakukan oleh pihak bandara bahwa tahun ini akan terjadi peningkatan penumpang sebanyak 12%, namun tampaknya kalau kita bandingkan dengan data 2024 dengan 2025, kalau saya melihat bandara untuk data di posko ini ada penurunan pergerakan para pemudik. Nah, demikian untuk pantauan saat ini di arus balik di Bandara Juanda. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan arus balik di Tol Cipali bersama rekan Joy Jones. Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di rest area 164B di Tol Cipali. Pemirsa, rest area ini salah satu rest area yang favorit bagi masyarakat atau bagi pemudik yang ingin beristirahat sejenak atau mendinginkan mobil mereka sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali ke rumah mereka masing-masing. Lihat, ini adalah salah satu mobil yang tengah beristirahat pemirsa, mendinginkan mobil mereka. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik. Ini kita ajak berbincang ya pemirsa. Selamat siang Bapak. Siang juga Mas, gimana? Bapak, minta waktunya sedikit Pak, berbincang-bincang bersama Metro TV. Dengan Bapak siapa sebelumnya Pak? Saya Wahyu Wibowo dari Bekasi. Pak, boleh ceritakan sedikit nggak bagaimana pengalaman mudiknya kali ini Pak? Alhamdulillah pengalaman mudik kali ini berkesan karena saya udah puluhan tahun nggak pulang. Dan kemarin saya dari Bekasi di hari Sabtu tanggal 29, berangkat siang hari sampai di Yogyakarta di hari Minggu pukul 3 pagi sekalian sahur. Alhamdulillah lancar. Proses selama lebarannya lancar ya Bapak, perjalanan juga. Bapak, ini kan arus balik. Apa aja sih Pak yang dipersiapkan persiapan selama arus balik ini Pak? Alhamdulillah persiapannya biasa kalau orang mudik maupun arus balik, kendaraan yang pastinya. Dari mau mudik juga kendaraan, dan arus balik juga kendaraan kita periksa lagi. Seperti Mas lihat tadi, saya juga cek lagi seperti pas di rest area ini, saya cek kembali apakah fit atau tidak. Semuanya mesin saya cek semuanya. Kalau itu tadi dari kendaraan, kalau dari stamina sendiri Pak, sebagai yang mengendarai mobil, ada persiapan apa aja nih Pak? Itu udah pasti ya, karena biasa kalau puasa atau lebaran identik kalau mudik itu dengan macet. Dan pastinya kita nggak bisa prediksi waktunya, ya persiapan fisik. Dan kedua, penunjang, biar anti ngantuk biasanya begitu. Apa tuh Pak yang anti ngantuk itu Pak? Ada ini permen, ini orang tua saya pegang nih, anak saya ada nih. Saya pegang ini, bawa ini selalu. Apa itu Pak? Permen yang rasanya asam, super duper nih, anak saya suka beli. Dia anak bawa beli satu set ini dia. Bapak, karena Bapak membawa permen super dalam perjalanan mudik Bapak mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah dari
Super. Meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Masya Allah, berkah. Terima kasih, ini rezeki yang tak terduga buat saya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat buat keluarga saya. Oke. Bapak, terima kasih telah berbagi bersama Metro TV. Salam untuk keluarga, semoga bisa sampai ke tempatnya kembali dengan selamat ya Pak ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan salah satu pemudik di rest area 164B. Kembali ke studio. Baik, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.